it's Time Track Talks. Nah, jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu nih di podcast kali ini. Jadi namanya siapa? Bisa perkenalan diri dulu. Halo guys, namaku Dea Dari kelas? 11 IPA. Ya, kita sekelas. Nah, jadi pada hari ini kita bakalan bahas tentang gimana nih pengalaman keseharian kita sebagai murid di SMA Kristen IPK Palembang ini. Nah, jadi untuk mengawali podcast saya ini, boleh kasih tahu dulu gak first impression kamu pas pertama kali masuk ke SMA ini? Jadi sebenarnya aku ini kan udah siswi ya lebih tepatnya di IPK dari aku tuh masih playgroup nih. Jadi hitung-hitung udah berapa tahun gitu. Mungkin kalau misalnya aku sampai lulus di SMA ini aku sampai 15 tahun gitu. Bisa jadi. Jadi menurut aku first impression aku di SMA ini gimana ya? Ya seru sih. Seru ya. Aku ngeliat murid-muridnya juga pada kayak cool gitu. Ada juga kalau yang cantik banget. Kalau yang ganteng ya terus ya kalau di SMA tuh ya aku ngerasain banget perbedaannya dari SMP ke SMA. Karena menurut aku pribadi SMP itu kan kita lebih dibentuk jadi secara disiplin banget. Apalagi kita online kan? Iya betul. Kita nih pejuang online guys. Jadi nggak kebagian event-event gitu kalau di SMP. Sedih ya. Jadi balik lagi ke topiknya. Jadi kalau misalnya di SMA itu aku ngerasain kalau misalnya guru-guru itu ada itu cuma untuk membimbing kita, bukan untuk ngejar-ngejar kita. Sedangkan kalau di SMP itu kan kita lebih dibentuk, diatur secara sedemikian rupa gitu, supaya bisa ikut peraturan gitu. Sedangkan kalau di SMA itu kayak lebih free, jadi kita bisa belajar lebih mandiri. Iya, benar sih. Itu aja sih menurutku. Sama sih, menurut aku juga kayak gitu ya kalau di SMA. Nah, kalau untuk mapel yang paling disukain, kalau menurut kamu apa? Waduh, kalau mampu apa ya? Apa ya guys ya? Coba MTK? kamu dulu. Aku dulu ya. Kalau aku sih yang paling santai ya, seni rupa. Karena aku sendiri juga suka ngegambar, suka ngelukis gitu kan. Jadi seni rupa tuh seru. Apalagi gurunya asik banget. Kalau kamu? Berarti udah passionnya itu ya. Kalau aku sendiri sih sukanya yang pelajaran santai juga. Tapi aku ini pribadi suka hal-hal yang challenging gitu. Jadi sukanya dibawa santai, tapi ada challenge-nya. Iya betul gitu. Contohnya itu, gini, ini aku bukannya ngesok, tapi aku memang menganggap materi ini, maksudnya mata pelajaran ini tuh memang seru. Yaitu ini deh. MTK. Jadi matematika itu menurut aku sendiri itu challenging. Walaupun tiap kali ngerjain latihan atau materi baru, otaknya udah kayak otaknya apa gitu. Walaupun lemot-lemot, salah, nggak apa-apa. Namanya kan berproses, belajar. Iya betul. Apalagi itu kan kalau misalnya kita ngerjain itu kan, wih gimana ini? Buset, baru dari 1+1 udah ke integral aja. Kan bingung kan? Tapi kan namanya berproses, ya ada challenge-challenge-nya lah ya. Tapi kalau ngerjain MTK itu pas kita udah bener nih jawabannya itu kayak ngerasanya seneng banget gak sih? Iya seneng. Itu yang part senengnya. Kayak memenangkan sesuatu gitu ya kan? Iya. Nah, kalau selain mapel, guru favorit kamu siapa? Aduh, ini boleh dikasih tahu nggak ya? Siapa ya? Kita kasih kandidat. Nggak ada yang kandidat. Jangan. Mungkin menurut aku pribadi yang ngajar MTK deh. Soalnya aku suka MTK itu gara-gara gurunya. Gurunya ini asik banget. Ya kan? Iya. Kamu pasti mikirin gitu. Apalagi yang di backstage. Ya enggak? Ya enggak. Halo? Iya katanya. Soalnya guru ini kalau ngajar juga menurut aku gampang dimengerti. Iya. Setuju. Aku setuju banget. Kalau misalnya kita nggak ngerti juga selalu dibimbing gitu. Dan itu nggak kaku. Kita kayak ada bersandanya, dibawa santai, tapi tetap serius. Bener.
Nah, tadi kan udah tentang pelajaran, udah tentang guru. Terus untuk klub mungkin ya. Di sini kan ada beberapa klub juga. Jadi kalau setelah pulang sekolah, beberapa murid tuh kalau untuk hari Rabu itu beberapa murid boleh ikut ambil klub. Kalau hari Jumat diwajibkan untuk ngambil satu klub. Kalau kamu ada klub apa? Kalau aku untuk hari Rabu itu aku ikut dance. Ya sama kita ya. Kita ini barengan terus, kita ini jodoh banget. Aduh. Lalu untuk Jumat itu aku ikutnya tebak-tebak. Ayo. Jadi aku kasih pilihan ya. Jadi yang pertama itu OSN. Waduh, muka aku. Ya udah, yang kedua klub debat. Dan yang ketiga klub English, debate juga itu. Jadi kira-kira yang mana ya? Paling Jadi, cocok sih. Cocok apa? Kalau menurut aku kayaknya English gak sih? Muka aku ini terlalu western ya guys ya. Oh my gosh. Wah, salah ya. Kamu ini teman macam apa sih? Jadi aku ini sebenarnya Jadi kalau aku jawab OSN nggak cocok banget ya. Jadi aku ini sebenarnya klub debat guys. Muka aku ini terlalu santai kan, sampai nggak bisa ketebak kalau aku tuh klub debat. Wah, keseruannya di klub debat itu gimana? Coba ceritain dikit deh. bisa debat. Ya debat sih. Ya. Tapi orang tua jangan sih. Jadi kalau aku pribadi di klub debat itu, aku bisa belajar caranya gimana untuk menyampaikan pendapat. Tapi secara sportif, secara sopan gitu, bukannya kayak langsung kebun binatang dikeluarin semua, terus organ tubuh vital dikeluarin semua, gitu enggak, itu tidak baik ya guys. Jadi di debat itu juga, walaupun waktu aku masuk itu kayak, wah ini orang-orangnya aku nggak kenal semua, ada beberapa yang kenal, tapi aku nggak deket sama sekali, nggak deket. Jadi tapi kan Sir Amos, pembimbing debat kami, itu kayak bikin kelompok-kelompok gitu. Waktu itu aku dapetnya sama fakultas 12 dan itu awkward banget aslinya sebenarnya. Dan kami juga kayak diskusi aja enggak, ngobrol paling panjang itu 1 kalimat. Kayak kalau misalnya ngerjain skrip debat, ngumpulin informasi, itu paling cuman kayak ngerjainnya itu ngobrolnya di chat, ngobrolnya di Google Docs-nya langsung. Jadi sesuai inisiatif masing-masing, tidak ada yang namanya diskusi kami ini. Dan itu sangat tidak baik ya. Nah, jadi tapi lama-kelamaan aku ngerasain serunya. Apalagi pas ada sesi debat dan sesi memberikan tanggapan. Apalagi waktu debat Wapres-Cawapres. Itu balik deh. Capres-Cawapres. Nah, itu kami kan disuruh remake debatnya kalau nggak salah. Itu seru banget sih. Kamu harus coba. Aku sih mending enggak ya, aku enggak juga jago debat soalnya. Iya. Gitu ya. Oh, selain klub, kamu ada ikut ini nggak lomba gitu? Lomba apa gitu? Wah, kalau lomba aku ada beberapa sih ikut. Contohnya yang aku sekarang deh, apa gitu? Kasih tau gak ya? Tahu. Jadi kalau lomba aku nih ikutnya FHS 2N guys. Sama sih, aku juga. Iya. Wah, kamu bagian apa tuh? Aku komik digital. Wah, komik digital. Oh iya guys, for your information, ini siapa namanya? Coba di-share. Oh iya, aku belum perkenalan diri. Wah, parah banget. Gimana ini hostnya? Aku yang narasumber duluan dikenalin. Iya, karena kan ini tamu spesial. Jadi duluan lah. Ya sekarang aja deh. Ya jadi aku sebagai hostnya di sini ya, aku Felicia Sheryl dari kelas 11 IPA. Yeay. Jadi aku panggilnya Pelong guys. Jadi Pelong ini ikut lomba juga. Nah, ikut lombanya komik digital. Dan for your information, Pelong ini pernah bikin webtoon.
ada kan webtoonnya, ada juga karya-karyanya. Aku baca loh, wah salting banget aku. Wah, aku ngelihatnya waktu itu sudah kayak sekitar beberapa tahun yang lalu, dan dia juga baru-baru ada ngepost juga. Tapi aku nggak tahu, nggak dikasih tahu sama anak ini. Itu gabut sih ya, gabut. Tapi bagus banget, guys. Makasih ya. Sama. Makasih. Jadi kita ngomongin apa? Lomba. Oh, lomba. Jadi lomba yang saya ikuti itu juga sama seperti pelong, tapi bedanya di bidangnya aja. Sama-sama FLS 2N, tapi aku ikutnya cipta lagu. Terus selama ikut lombanya itu dibimbing nggak sama guru-guru gitu, dibantu gimana untuk daftar segala macem gitu kan? Iya, tentu saja dibantu. Kalau mulai dari pendaftaran itu pasti dibantu banget, karena kita nggak mungkin daftarin sendiri gitu. Iya. Jadi kami ini sangat berterima kasih kepada guru-guru untuk membantu pendaftaran kami. Kita. Walaupun bimbingannya guru-guru itu tidak maksimal karena sibuk, kami juga mengerti lah ya. Kan nggak semua orang bisa luangin waktu untuk bimbing lomba. Apalagi udah ngajar, tapi masih untuk sempetin waktu untuk kita. Ya betul. Untuk jadi nostalgia nih kalau misalnya lagi di tengah pelajaran kelas tiba-tiba dipanggil keluar ngomong sebentar tentang apa nih? Ternyata lomba. Iya. Terus kamu untuk lombanya itu menang ya? Wah, itu udah lama sih, tahun lalu itu. Boleh ceritain sedikit gak gimana rasanya pas kamu menang pas lomba itu, keterima juara berapa? Juara berapa, ayo. Jadi aku tuh juara 3 guys, tingkat provinsi. Juara 3. Nah, menurut aku sendiri itu pengalamannya cukup pendek, karena aku tidak terlalu memberikan banyak effort daripada yang lomba yang aku ikuti sekarang, FLS 2N Cipta Lagu yang 2024. Terus, tapi aku gak yakin menang sih yang kali ini, tapi doain aja. Ya, amin ya, semoga menang ya. Nah, jadi pengalaman aku di FLS 2N di 2023 itu kan seperti yang aku bilang tadi, itu cukup singkat. Mulai dari pembuatan lagunya, liriknya, instrumennya, notasi-notasinya, dan pengumpulannya itu cukup singkat. Dan aku tuh tidak terlalu banyak berharap, kayak gimana ya, wah ini lagunya pas-pasan banget gitu. Easy listening sih, cuman susah gitu. Kayak kalau misalnya dinilai tuh nggak maksimal pasti. Taunya menang juara 3. Aku juga nggak tahu kenapa itu menang. Jadi kita harusnya ya coba dulu aja guys, jangan kayak mikir gimana dulu. Kalau belum dicoba kita nggak tahu. Siapa tahu menang kan? Kalau Pelong sendiri menang nggak yang tahun lalu? Iya, aku juga menang untuk yang FLS ya. Untuk komik digital waktu itu aku juara 2 dan aku juga gak nyangka ya bisa menang, soalnya itu kan waktu itu mepet waktu pengumpulannya, jadi pengerjaannya tuh kayak buru-buru, gak sempet mikir gimana-gimana. Nah, tapi tiba-tiba diumumin ternyata kita berdua menang. Harus bersyukur ya kita. Sebenarnya yang di backstage itu juga ada yang ikut FLS 2N. Menang nggak? Oh, tentu saja. Enggak. Tentu saja enggak. Ya ampun, berarti harus berusaha lagi ya. Harus berusaha lagi ke depan. Oke. Nah, kita udah ngomongin banyak hal tuh tadi. Terus gimana kalau kita ngomongin tentang kantin? Nah, di kantin kamu biasanya suka jajan apa? Banyak random ya, dari lomba ke kantin. Tapi nggak apa-apa lah. Aku gini kan cinta makanan. Yaudah. Di kantin itu sebenarnya banyak. Aku pernah, yang pasti aku kan di kantin itu ada 2 bilik kantin, dan dua-duanya aku lumayan sering nih. Di satunya kantin Miracle itu aku cukup sering,
Tapi kalau misalnya di kantinnya I Mary itu paling sering. Hampir setiap hari aku bisa ke sana. Karena ya kantin Miracle ini baru ya. Kalau di kantinnya I Mary aku sering makan banyak hal. Semuanya aku pernah cobain. Enak-enak gak semuanya? Enak banget. Enak. Yang favorit aku itu risol mayo karena aku suka mayo banget dan dia tidak. Kenapa bisa orang bisa suka mayo? Aku gak relate sih. Enak. Enggak. Kamu doang. Jadi aku tuh sukanya risol mayo. Terus aku sering beli sushi nih. Pelong juga. Jadi kami ini sering kalau ke kantin nyarinya sushi. Tapi ternyata suka habis. Karena stoknya habis atau orang-orang udah dulu. Makanan di kantin sini juga pada sehat-sehat ya. Iya. Gak ada tuh. Gak ada namanya micin-micin, gak ada yang kayak begitu. No. No. Jadi kalau kamu favoritnya apa makanannya? Aku sebenarnya random juga. Kalau misalnya makan pagi snack gitu, ada piscok, pisang coklat, terus juga sushi tadi katanya. Terus kami berdua ini kalau makan siangnya di sini ada catering guys, jadi kalian bisa pesan catering makan siangnya. Betul. Terus kalau lauk cateringnya enak-enak sih menurutku ya. Apalagi kayak Ya, dua-duanya lagi ada. betul. Ya. Benar. Nah, terus kita ke hal yang random lagi. Setelah tadi udah makanan, terus event. Di sini kan pastinya ada event-event gitu ya. Menurut kamu, event apa yang paling seru atau yang paling berkesan? Contohnya mungkin bisa class meeting, Unifair, entrepreneurship day, mungkin atau field trip. Menurut aku sendiri sih event yang paling berkesan bagi aku ini beda ya antara berkesan, seru ya antara kedua itu. Kalau yang paling berkesan itu entrepreneurship day dan field trip. Field trip kelas angkatan kelas 11 saat ini. Karena itu tuh sangat seru. Ya tadi ada pengelompokan seru sama berkesan sih. Tapi ini berkesan ini udah seru, mengharukan, membuat memori yang baru gitu, kayak melahirkan memori baru gitu. Jadi kalau misalnya kita ingat ini, pasti keinget ini gitu. Iya, bener banget. Field trip itu salah satunya. Jadi field trip itu kayak kita bisa dibawa ke mana gitu. Terus kita sambil belajar juga ya. Iya, betul. Kita sambil belajar. Jadi apapun yang kita alami di situ kita belajar. Kita terus mengejar ilmu dimanapun kita berada. Wis, Keren banget quotes of the day. Wah, back to topic. Jadi kalau di field trip itu kan kita otomatis nginep ya. Nginepnya itu per kamar itu sekitar 2-4 orang lah. Jadi itu tuh benar-benar berkesan. Iya, 2 jam seru banget guys. 4 sih, ini ada di kaca. Nah, terus kalau di situ tuh kita diajarin buat mandiri. Apalagi kalau misalnya kan field trip itu tidak selalu di tempat yang mewah, megah, bling sana Yang sini. penting kebersamaannya yang paling Betul. penting. Kebersamaan dan kemandirian. Jadi kita ini juga bisa saling tolong-menolong di situ, guys. Kalau menurut kamu sendiri apa? Kalau aku sebenarnya sama yang field trip itu tadi. Terus selain itu menurut aku entrepreneurship day juga seru banget. Iya, aku juga Berkesan banget ya. Berkesan banget itu. Ya, jadi entrepreneurship day itu kegiatan di mana para murid SMA di sini itu berjualan, misalnya jualan makanan. Terus kemarin ada juga yang jualan apa? Keychain? Ya, keychain. Nah, keychainnya itu untuk didonasikan dananya. Didonasikan kemana tuh? Panti asuhan. Iya. Nah, terus kamu apa berkesannya di sana? Berkesan menurutku hal yang paling mengesankan di Entrepreneurship Day itu kita juga ada kebersamaan nih. Jadi kan kalau di Entrepreneurship Day itu otomatis per kelas ya, dan kelasnya itu ada kelompok-kelompok. Nah, aku pribadi waktu itu sekelompoknya sama Pelong, sama Joyce, sama Ebner, dan mereka berdua sedang di backstage sekarang. Nah, itu tuh
sangat berkesan karena walaupun tiap tahun ada, tapi ini tuh yang paling baru tahun ini ya. Tahun ini. Tahun Ya. lalu. Tahun berapa sih? Tahun Tahun berapa? kapan ya? Entrepreneurship Day Oktober bukan? yang Desember? baru-baru ini. Tahun ini nggak sih? Tahun ini. Oh iya. Iya. Tahun ini. Hmm. Jadi itu ada memorial ya. Jadi kalau bagi yang tahu aja. Atau mau dikasih tahu? Gak usah. Gak usah. Ada Jadi- satu kejadian. Betul. Dan itu membuat aku kayak gak lagi deh gitu. Tapi gak apa-apa. Kita kan semuanya namanya belajar. Nah, menurutku yang paling berkesan di situ tuh kebersamaannya sih. Apalagi kelompok kami kan jualan bakwan dan tempe mendoan. Jadi ada yang motong, ada yang ngaduk adonan, ada yang ngegoreng, ada yang cuma berdoa, tapi gak apa-apa. Itu sangat berkesan. Apalagi sebelum pembuatan di hari H, itu kami itu kayak pergi ke rumah siapa untuk bikin adonannya, ke rumah Pelong, ke rumah Latihan aku, ke dulu rumah ya Oce, kita ya. Joyce, Mhm. maksudnya sama ke rumah Ebner. Itu kayak udah kayak kunjungan caroling ya. Ya gitu sih yang menurutku. Jadi di entrepreneurship Day ini kita bisa belajar untuk buat suatu usaha, Betul, belajar betul. jualan ya, Hmm. ngitung-ngitung duit, belajar banyak hal banget tuh pokoknya. Ya. Terus mungkin kita ke last question aja ya untuk mengakhiri podcast ini. Wah, Kayaknya udah udah cukup mau lama. akhir aja. Iya, udah mau akhir. Wah, ini boleh nggak sih dipanjangin sampai 30 menit? Ini udah Boleh berapa nggak? menit ya? Kita udah berapa menit ya? 22 menit. Oh, wah, boleh nggak sampai sejam aja? Akunya yang capek ya. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir, apa hal yang paling kamu suka dari IPK? Kamu. Bisa ada. Enggak, serius. Oke, serius ya. Ya. Ya, nggak bercanda. Jadi di IPK itu hal yang paling aku suka itu tentunya teman-temannya dan gurunya. Kenapa teman-temannya? Jadi sebenarnya kan otomatis murid-murid SMA itu kan pada nakal biasanya. Bukan nakal sih ya. Kayak pada apa ya? Namanya juga remaja ya, yang baru pubertas, otomatis kelakuannya itu kadang sulit dikontrol. Apalagi kalau misalnya kita itu punya pendirian masing-masing ya. Jadi, tapi menurut aku di SMA IPK ini sendiri, kalau tadi kan pada umumnya kan, kalau di SMA IPK sendiri itu diajarkan gimana caranya jadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada guru, kepada orang tua, dan kita ini bisa menciptakan kebersamaan cuman dari teman-teman gitu. Karena kita diajarinnya juga berdasarkan kekristenan juga. Iya, Terus firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Betul. Jadi KAPI ini kayak diajarkan bagaimana cara mengasihi sesama. Kalau ada yang berantem tetap mengasihi. Jadi walaupun banyak perbedaan juga, kita ini diajarkan untuk saling menerima. For your information, nah jadi kita tiap minggu ini ada apa? Ibadah. Di hari Jumat. Ya, terus tiap pagi kita pasti renungan dulu. Jadi Betul. kita dengerin firman Tuhan. Pas ibadah juga kita bisa memuji Tuhan. Seru Iya. sih. Menurut kamu ibadahnya baik? Baik banget. Karena kita bisa ikut nyanyi. Terus kadang tuh bukan cuman kadang tuh kita ngundang Pembicara dari dari luar. luar gitu. Jadi kita bisa dapat informasi lain gitu. Iya. Wah, udah mau habis aja ini. Udah mau habis, guys. Jangan dong. Jangan. Nah, jadi kita udah mau sampai di akhirnya ya. Sedih banget. Padahal asli. Nah, jadi sekian, terima kasih untuk menonton video kita pada hari ini. Bye 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 bye. Waduh. Oke.
Riz.